Ulah oknum membuat DKI Yahukimo dan sekitarnya mencekam. 3 warga sipil ditembak. Akibatnya penduduk sipil ketakutan dan mengungsi. Melihat hal ini, Satgas Ops Damai Cartens tahun 2025 melakukan patroli dan penyisiran. Kesigapan dan respons cepat tim Cartens tahun 2025 saat menangani aksi kekerasan OPM Sabtu 5 Juli 2025. Korban bernama Acemat 34, seorang petani asal Lapangisiri, Jalan Pos Pertanian DKI, diselamatkan setelah menjadi target serangan sang pagar tinggi. Pukul 15.30 menit Twitter. Kejadian saat korban melintas dengan sepeda motor dan diserang 3 UMM dengan parang. Beruntung menghindar dan hanya luka ringan di pinggang. Petugas Cartens langsung bergerak dan mendapatkan perawatan. Sementara itu, 3 hari sebelumnya, Jui Jonathan Boroh 24, warga asal Toraja seorang pegawai honorer di Yahukimo, Papua Pegunungan, tewas dibunuh OPM. Jumat 4 Juli 2025. Menurut informasi yang diterima, korban dianiaya saat melintas menggunakan sepeda motor di distrik DKI OPM kelompok KKI pimpinan Elkius Kobat menyerang korban secara brutal. Peristiwa penganiayaan ini terjadi sekitar pukul 16 WIB. Selain Joy, 2 warga sipil mengalami luka-luka. Total berdasarkan catatan khusus untuk warga sipil asal Toraja, sejak tahun 2023 hingga Juli 2025, sudah 9 nyawa melayang di tangan Opal. Ketegangan di Yahukimo masih terus berlangsung. Selain aksi penyerangan warga sipil, Polres Yahukimo harus berhadapan dengan kemarahan 12 suku di Yahukimo. Mereka menuntut keadilan atas kematian kasus penembakan staf Bawaslu Yahukimo, Tobias Silaek. Desakan ini disampaikan dalam pernyataan sikap yang dibacakan Koordinator Umum Front, Herlina Sobolin, mewakili Ketua Minus Ibage, Biwamena, Senin 7 Juli 2025. Tobias Silaek ditembak mati oleh anggota Satgas Damai Cartens pada 20 Agustus 2024 lalu di Jalan Seka, Kabupaten Yahukimo. Peristiwa ini disebut sebagai satu dari banyak kasus kekerasan yang menimpa warga sipil Papua di bawah dalih keamanan negara. Selama ini, pelaku kekerasan yang merupakan aparat negara seringkali lolos dari proses hukum yang adil. Mereka cukup menyelesaikan kasus dengan pembayaran adat, sementara pelanggaran hak asasi manusia dibiarkan terjadi berulang kali. Tegas Minus Ibage.